Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya Della Sride. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi yang mana menentukan tokoh, penokohan, alur, dan latar dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Nah, sebelum masuk menentukan tokoh, penokohan, alur, dan latar dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, alangkah baiknya kita akan membahas yakni apa itu tokoh. Menurut Abrams dalam Nurgiantoro tahun 2015 halaman 247 adalah tokoh orang yang ditampilkan dalam sesuatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca tafsirkan memiliki kualitas, moral, dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Nah, selanjutnya ini ada penokohan. Penokohan yaitu merupakan cara pengarang, yakni menggambarkan karakter tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita. Dikemukakan oleh Suherli tahun 2017 halaman 119. Dengan karakter dan perwatakan menunjukkan pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dalam sebuah cerita. Penokohan dan karakteristik menunjukkan pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya ini ada alur. Menurut Stanton dan Kenny dalam Nurgiantoro tahun 2015 halaman 167 mengemukakan plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Nah, yang berikutnya ini ada latar. Menurut Abrams dan Stanton dalam Nurgiantoro tahun 2015 halaman 301 sampai 303, latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, sejarah, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Nah, itu dia arti dari tokoh, penokohan, alur, dan latar. Dan selanjutnya menentukan tokoh, penokohan, alur, dan latar dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Nah, tokoh dan penokohan dalam novel Sang Pemimpi ini yaitu yang pertama ada Ikal, merupakan seorang anak yang baik, cerdas, memiliki optimis yang tinggi, pekerja keras, dan pantang menyerah. Selanjutnya itu Arai. Arai ini adalah seorang yang sangat optimis, cerdas, mampu melihat sesuatu peristiwa dari sudut pandang positif, pantang menyerah, dan pekerja keras. Berikutnya ada Jimron, merupakan sosok yang berhati tulus, polos, dan itulah salah satu alasan mengapa Ikal dan Arai sangat bersimpati dengan mengasihi Jimron. Berikutnya ini ada Amosturlah, yaitu ibunya Ikal, sosok yang murah hati, penuh kasih, rajin, dan cerewet. Dan Seman Said Harun, yakni ayahnya Ikal, ia sosok yang pendiam, penuh kasih, sabar, dan bijaksana. Dan Pak Mustafa, wakil kepala SMA, sosok yang penyayang namun terlihat galak dan keras ketika berhadapan dengan siswa yang lewat. Berikutnya itu ada Pak Balia, kepala sekolah SMAN bukan utama, yang tampan, jujur, cerdas, kreatif, dan konsisten. Berikutnya itu ada Nurmala, gadis pujaan Arai, sosok yang cerdas, cantik, acuh tak acuh, dan harga diri yang tinggi. Berikutnya ada Laksmi, gadis pujaan Jimron, ia sosok yang rajin ibadah, namun pemurung karena masa lalunya. Berikutnya ini ada Taikong, tokoh agama yang sangat disegani, sifatnya yang keras dalam menerapkan aturan. Berikutnya ada Bang Zaitun, pemimpin orkes Melayu yang ramah, humoris, dan menyenangkan. Berikutnya ada Makcik Mariana, tetangga Ikal, yang miskin namun baik hati. Berikutnya ada Nurmi, anak Cik Mariana, tetangga Ikal, yang sangat tertutup dan patuh terhadap ibunya. Berikutnya ada Pendeta Giovanni, seorang ayah angkat Jimron, sosok yang baik dan lemah lembut. Berikutnya ini ada Nyol Lam Nyetpo, Bengis, dan ketua preman pasar ikan, sok berkuasa dan tak mau kalah. Berikutnya ada Profesor, sosok cerdas, penuh humor, dan baik hati. Berikutnya ada Capus, sifatnya ini sederhana dan penuh semangat. Berikutnya ada Oji Daroji, mandor Ikal, di kantor pos yang baik hati dan peduli. Berikutnya ada Mualim Kapal, beliau bersosok yang baik dan suka menolong. Berikutnya ada Meme, anak kecil yang cerewet, ceria, dan mengemaskan, aktif dan pintar.
Alur yang digunakan dalam novel Sang Pemimpi ini menggunakan alur campuran, namun didominasi oleh alur maju. Alur maju digunakan penulis saat menceritakan kenakalan 3 tokoh utama saat dikejar oleh Pak Mustar. Kemudian alur mundur saat menceritakan awal mula Ikal bertemu dengan Arai, serta saat penulis menceritakan kisah hidup Jimron dan Laksmi, penyebab gagapnya Jimron dan penyebab murungnya Laksmi. Berikutnya ini ada latar. Latar dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ini menggunakan latar waktu, tempat, dan latar suasana. Berikutnya yaitu ada latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yaitu pada Senin Minggu, Sabtu pagi buta, salat usai Isya, pukul 12 malam, 15 Agustus tahun 1988, lewat tengah malam, usai salat maghrib, dan pada pagi yang indah. Nah, selanjutnya yaitu ada latar belakang tempat. Latar belakang tempat yaitu di sekolah, gudang, paties, rumah Ikal, los kontrakan, pabrik cincau, bubuk Arai, tengah lapangan, rumah Nirmala, rumah Bang Zaitun, Bogor, terminal Tanjung Pro, UI Depok, bioskop, terminal bus Bogor, dan kapal. Nah, yang terakhir ya ini ada latar belakang suasana. Latar belakang suasana dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yaitu suasana tegang, panik, terharu, gelisah, jengkel, ketakutan, penyesalan, gaduh, marah, bahagia, lega, dan kaget. Nah, itu dia pembahasan saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.